Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita, Standbook I1 A119021. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang enzim yang digunakan oleh industri jus buah, yaitu enzim pektinase. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa sih pektinase itu? Pektinase adalah enzim yang mendegradasi senyawa pektat melalui reaksi dipolimerase dan destrifikasi menghasilkan senyawa galaktorunat. Enzim pektinase ini dapat dihasilkan dari berbagai jenis mikroorganisme seperti jamur, kapang, dan bakteri. Aktivitas pektinase serta karakter enzim yang dihasilkan dipengaruhi oleh sumber mikroba dan kondisi lingkungan saat diproduksi. Pektinase dari Aspergillus niger mempunyai aktivitas maksimum pH 4 dan temperatur 50 derajat Celcius. Untuk strainnya pada pH 4,5 dan suhu 35 derajat Celcius. Produksi enzim pektinase. Produksi enzim pektinase dalam bentuk poligluturanase dan pektinesterase oleh Aspergillus niger menggunakan teknik SSF atau solid state fermentation. 6,4 kali lebih tinggi dibandingkan SLF. Produksi pektinase menggunakan kepala bunga matahari yang dihilangkan bijinya sebagai substrat SFF. Menunjukkan produksi endopektinase yang lebih tinggi. Hal ini juga sama diperoleh untuk ekspoktinase, kondisi kelembaban dan ukuran diameter partikel yang optimum untuk produksi adalah 60% dan 500 mikrometer. Peran enzim pektinase pada industri pangan. Enzim pektinase digunakan pada proses penjernihan sari buah. Proses produksi sari buah, metode pengambilan sari buah dari buah asalnya biasanya menggunakan metode ekstraksi. Buah yang diekstrak akan menghasilkan sari buah. Sari buah yang diperoleh biasanya mengandung partikel-partikel padat, sehingga perlu dihilangkan agar mendapatkan sari buah yang jernih. Penghilangan dapat dilakukan dengan penyaringan. Pemisahan didiamkan beberapa waktu, akan terjadi pengendapan padat karena adanya gaya gravitasi partikel padat. Kemudian diambil bagian jernihnya. Proses penjernihan yang lebih efisien dapat dilakukan menggunakan bantuan enzim, yaitu enzim pektinase. Cara kerja pektinase pada jus buah sendiri yaitu saya ambil contohnya dari industri jus buah apel. Industri pengolahan jus buah apel menerapkan perlakuan pektinase 2 kali selama seluruh proses. Selama proses treatment, pure buah apel diberi perlakuan pektinase pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 30 menit sampai 2 jam. Ini tergantung jus buah dan suhu inkubasinya. Perlakuan enzim pertama ini membantu dalam ekstraksi jus dengan memecah struktur pektin yang tidak larut antar sel sehingga melepaskan cairan yang tidak lain adalah jus. Perlakuan pektinase menghilangkan flokulasi kompleks pektin dan protein yang mengikat hingga proses penyaringan. Pektin dan koloid bersama dengan kompleks protein dalam jus yang harus dihilangkan dengan perlakuan enzimatik dengan enzim pektinase untuk mengurangi viskositas dan kekeruhan. Selama langkah klarifikasi dalam pengolahan jus apel, jus yang sering diberi perlakuan kedua enzim pektinase bersama dengan beberapa amilase. Enzim pektinase menghasilkan pektin yang larut dari jus dan amilase digunakan untuk menghilangkan pati dari jus yang menyebabkan kabut yang tidak diinginkan dalam jus dan juga bergantung jawab untuk pembentukan gel dalam jus selama penyimpanan. Reaksi yang dikatalis enzim pektinase dalam pangan yaitu yang pertama itu mekanisme pektinase. Enzim pektinase memecah ikatan ester antar grup karbosilat asam galakturonat dengan grup metonal. Mekanisme ini akan menurunkan derajat ekstrifikasi. Yang kedua itu reaksi katalisme.
Reaksi hidrolisis pektin sering terjadi dalam pengolahan sari jus buah yang menyebabkan terjadinya pengendapan sehingga mengeruhkan sari buah yang diperoleh. Enzim pektinase memecah gugus metil-metil ester pada molekul pektin sehingga berbentuk asam pektat dengan rantai polimer yang tetap utuh. Gugus karboksil bebas pada asam bereaksi dengan katoin polivalen yang terdapat di dalam sari buah sehingga membentuk garam perekat yang tidak larut. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang enzim pektinase. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.